Oke, karena udah jam 10 lebih, kita mulai ya sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum mulai, mungkin ada yang mau pimpin doa? Bisa Kak, bisa. Karena sudah lama Kak. Misal mau pimpin doa? Ayo ngomong. Oh, enggak. Ayo bisa, usah malu-malu Michelle. Ayo udah nggak apa-apa. Mau Kak, ayo Kak. Ya udah. Ayo, let's go doa. Ngomong lah. Ini nggak ada tampilan gitu ya? Udah on mic. Bentar ya Kak, bentar. Ya. Misal nanti mulai aja ya, kalau udah siap. Udah Kak, udah siap. Oke, boleh dimulai? Ya. Teman-teman, mari kita dalam satu berdoa. Tuhan, sekarang kami mau Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Semoga tidak mendengarkan dengan baik dan tidak ada yang bercanda ya Tuhan. Terima kasih juga kami sudah mendapatkan snack ya. Nanti kita buka bareng-bareng ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke. Sebelum kita mau nyanyi lagu pertama, aku mau nanya dulu nih. Kalian udah pada mandi belum? Oke. Lionel belum, katanya Lionel yang ada di gereja nih, katanya belum malah. Yang lainnya gimana nih? Udah. Jefta udah, bagus. Misal juga udah ya, aku lihat rambutnya masih pakai anduk tuh. Kayak aku, biasa aku juga sering gitu. Tapi jangan ditiru ya guys, ini. Oke. Oke, aku yakin semuanya udah pada mandi, udah segar, udah siap buat memuji Tuhan. Ya kan? Nah, kita mau nyanyi lagu pertama, mari kita bersukaria. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan bersukaria, karena judulnya Mari Kita Bersukaria. Oke? Ambil tepuk tangan ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita ulang dari awal ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita ulang lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Yeay, tepuk tangan. Tapi kayaknya aku lihat masih kurang semangat nih. Kita kayaknya harus tadi mungkin baru pemanasan kali ya. Mungkin belum panas nih. Nah, mungkin sekarang udah lebih panas, udah lebih semangat mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Kita nyanyinya harus lebih semangat lagi dari yang lagu sebelumnya ya, oke? Biarpun gunung-gunung
dan bukit-bukit pun bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikian. Tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Next, kita mau nyanyi lagu terakhir sebelum kita masuk ke firman yang akan dibawakan oleh Kaniko. Kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kita ulang lagi dari awal ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Ulang sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Oke, aku serahkan ke Kaniko untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, aduh, Kaniko ketinggian kayaknya. Iya. Oke. Suara Kaniko jelas nggak ya? Jelas dong. Jelas ya. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Nah, tapi Kaniko kali ini buat yang awalnya, Kaniko mau minta tolong satu orang
Karena Kak Niko hari ini ada tamu nih di gereja. Siapakah dia? Kak Niko mau minta tolong Lionel buat pimpin doa pembuka. Yuk, Lionel sini yuk. Nah, Kak Niko ada tamu nih. Yuk, mana pimpin doa buka ya. Mari kita berdoa teman-teman, semoga hari ini bisa berjalan lancar sekolah minggunya dan bisa sehat semua, bebas dari penyakit yang lain-lainnya dan bisa semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Lionel. Iya. Oke, nah Kak Niko udah dibantu tamunya Kak Niko, yaitu Lionel untuk memimpin doa. Nah, hari ini Kak Niko mau cerita tentang apa yo? Tentang seseorang. Nah, tapi Kak Niko mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah kedatangan tamu di rumahnya? Ini kan sekarang lagi kedatangan tamu. Oi, mantep, rame ya. Makanya Harry langsung bareng-bareng tuh, rame banget. Ya biar sekaligus aja Kak daripada sendiri-sendiri pusing nanti Mantap, bunyi. mantap. Biar seru ya sekolah minggunya. Nah, Kak Niko barusan juga kedatangan tamu. Tamunya Lionel. Nah, kira-kira adik-adik, kalau misalnya kalian kedatangan tamu, tamunya diajak masuk ke rumah nggak? Ajak Kak. Kalau sehat kita masukin Kak, kalau nggak sehat tidak boleh. Ah, betul banget, Heri. Nah, kalau misalnya belum pandemi dulu, waktu nggak ada corona, tamunya kita ajak masuk ke rumah. Dan barusan yang ada di belakang Kak Niko itu apa gambarnya? Ke ruang tamu gitu ya biasanya. Jadi kita ajak tamunya ke rumah, masuk ke ruang tamu. Nah, apalagi kalau misalnya tamunya saudara kita, misalnya kayak Harry, ada saudaranya datang terus dia mau nginep. Biasa kalau udah mau nginep, kita sediain apa buat dia? Minum Kak. Minum. Leon betul. Barusan Lionel jawab, disediain tempat tidur, betul banget. Karena kalau dia mau nginep, pasti dia butuh kamar ya, buat dia tidur. Nah, hari ini kita juga mau sama-sama dengar, kita mau belajar dari suatu cerita. Ada seorang ibu dan bapak di sebuah kota yang bernama Sunem. Kotanya namanya Sunem. Ada ibu dan bapak yang kaya raya, rumahnya sangat besar dan indah. Kalau adik-adik lihat gambarnya mungkin rumahnya jelek ya. Tapi waktu itu rumahnya termasuk rumah yang besar dan dia termasuk orang yang kaya raya, punya banyak uang. Dia punya banyak sawah, ladang. Tapi sayangnya ibu ini cuma tinggal berdua doang sama suaminya. Kenapa? Karena dia nggak punya anak adik-adik. Namanya cuma berduaan di rumah berarti sepi nggak kira-kira? Sepi ya. Nah pasti di rumah tuh sepi karena berduaan doang. Makanya mereka sangat senang kalau ada tamu yang datang berkunjung ke rumah mereka. Karena kalau ada tamu, suasana rumahnya jadi rame, jadi meriah. Kayak Harry sekarang itu ya. Kalau di rumah banyak orang pasti rame kan ya. Seru banget pasti di rumah. Suatu hari ibu ini mengundang seorang tamu yang sangat istimewa ke rumahnya. Siapakah dia? Yuk kita lihat. Dia adalah seorang nabi Tuhan. Aduh, tamunya ketutupan nama Kak Niko ya. Tamunya, nanti adik-adik lihat siapa namanya. Namanya Pak Elisa. Nah, waktu Pak Elisa ini datang, Nabi Elisa datang, sang ibu tadi langsung siapin makanan dari pagi sampai siang. Nah, karena itu, terus dia ngomong sama suaminya, Pak, si Pak Elisa ini kan sering datang ke rumah kita ya, karena kan dia tiap kali mau pelayanan tuh lewat depan rumah kita. Gimana kalau kita buatin kamar aja buat dia? Akhirnya ibu sama bapak ini buatin kamar. Mereka bangun kamar di rumah mereka. Supaya kalau Nabi Elisa lewat di depan rumah mereka berkunjung, Nabi Elisa punya kamar. Dan bapak ibu tadi memberitahukan, Nabi Elisa nanti kalau lewat sini lagi, kita udah sediakan kamar buat Nabi. Jadi Nabi bisa beristirahat di sana. Nah, mendengar itu Nabi Elisa ngomong sama asistennya, namanya Gehazi. Nah, Nabi Elisa ngomong sama Gehazi, kira-kira kita mau kasih apa ya buat ibu ini? Dia baik banget, dia mau bantuin kita. Kira-kira dia nggak punya apa ya? Terus si Gehazi bilang, oh dia ini nggak punya anak Pak Elisa. Dia memang kaya raya, punya banyak uang, tapi dia nggak punya anak. Terus akhirnya Nabi Elisa bilang, oke. Dia suruh panggil si ibu sama bapak tadi, dan Nabi Elisa bilang kayak gambar ini, ibu, tahun depan ibu akan memiliki seorang anak laki-laki.
Ibu ini bingung kan, hah? Kok bisa? Padahal selama ini dia nggak bisa punya anak adik-adik. Dia pengen punya anak tapi dia nggak punya anak. Dan akhirnya tahun depan kita lihat apa? Ibu ini benar-benar punya anak laki-laki. Doanya Nabi Elisa dikabulkan. Kenapa, Onel? Anaknya dari mana? Anaknya Tuhan kasih. Jadi waktu Nabi Elisa bilang, akhirnya si ibu ini mengandung punya anak. Kayak gitu. Nah akhirnya setelah itu sang ibu sama bapak ini seneng banget karena Tuhan mengabulkan doa mereka. Selama ini mereka pengen punya anak dan akhirnya mereka bisa punya anak. Kenapa? Karena awalnya mereka cuma ngapain? Mereka cuma bantu Nabi Elisa loh. Awalnya cuma ngasih makan. Terus habis itu mereka bikinin rumah, bikinin kamar buat Nabi Elisa. Karena mereka ingin membantu Nabi Elisa. Mereka ingin melayani Tuhan dengan membantu orang lain, yaitu Nabi Elisa. Dan karena Tuhan melihat bahwa mereka ini sangat baik, sangat memperhatikan Nabi, atau sangat memperhatikan hamba Tuhan ya. Kalau zaman sekarang tuh Nabi Elisa kayak Pendeta Edi, kayak Kak Niko, kayak Kak Yonatan, kayak Mbak Dwi, nah kayak gitu. Nah pada waktu itu mereka sangat memperhatikan hamba Tuhan, nabinya Tuhan. Dan karena Tuhan melihat itu sangat baik, akhirnya Tuhan memberikan mereka hadiah, Tuhan mengabulkan doa mereka dengan memberikan mereka seorang anak laki-laki. Nah adik-adik dalam kehidupan kita jadi anak-anak Tuhan, adik-adik kira-kira sering nggak membantu orang lain? Lionel jawabnya sering. Yang lain sering nggak? Bantunya kalau orang lainnya minta. Aku kadang-kadang Oh, kalau orang lainnya minta. Kalau misalnya adik-adik lihat ada teman kalian yang lagi kesusahan, misalnya dia lapar, mau makan tapi nggak punya makan, terus kalian lihat kasihan banget, kalian bantu nggak kira-kira? Biasanya orangnya aku masih dia uang gitu kalau ada orang. Oke. Nah, terus sekarang ya zaman-zaman pandemi kayak gini, kita kan nggak bisa keluar rumah. Tapi kita bersyukur karena kita masih punya rumah. Siapa di sini yang nggak punya rumah, angkat tangan. Yang nggak punya rumah loh ya, angkat tangan. Oh iya, Kaniko angkat tangan, salah. Kaniko kasih contoh. Siapa yang nggak punya rumah, angkat tangan. Kaniko nggak mau angkat tangan, nanti dimarahin Onel. Siapa, yuk? Kaniko punya rumah soalnya. Oh, Kak Dwi nggak punya rumah ya? Nggak punya rumah di Jakarta. Oh iya, betul. Rumahnya Kak Dwi di daerah Kudus, tapi gede. Nah, kalau di Jakarta, Kak Dwi ngekos ya? Iya. Betul. Aku Nah, nggak punya tapi rumah, aku punyanya kamar. punyanya kamar. Betul, kan kamar dalam rumah ya. Nah, bersyukur banget karena meskipun kalian nggak bisa kemana-mana selama corona ini, pandemi di rumah terus, tapi kalian punya rumah. Nah, coba bayangin adik-adik, kalau misalnya kalian nggak punya rumah gimana? Nah, Kak Niko mau kasih gambar nih. Gambar rumah yang gede banget dan bagus. Coba kita lihat. Rumahnya segede mall ada nggak? Kira-kira segede mana ya? Coba kita lihat. Nah, rumahnya gede nggak? Biasa aja. Oh, biasa aja ya. Rumahnya Marco kayaknya lebih gede soalnya Kak Niko pernah ke rumah Marco gede banget. Enggak, Kak. Rumahnya Ini rumah udah cukup tahu, Kak. Ada 2 lantai atas kalau untuk Kak kamar, Niko ya, di bawah karena untuk- rumah Kak Niko kecil, Kak Niko aku lihat rumahnya gede banget. Nah, tapi Iya, bersyukur. Kak, sama. Ini gede. Sama ya? Bagiku udah cukup ini. Oke, nah tapi meskipun ya rumah kita nggak segede rumah ini, meskipun rumah kita kelihatannya kecil, biasa-biasa aja, tapi kita bersyukur karena kita punya rumah. Kita bisa tidur, kita bisa main di rumah, kita bisa belajar di rumah sekarang karena masih pandemi. Nah adik-adik coba bayangin, gimana kalau kalian nggak punya rumah, kayak teman-teman kita yang satu ini, coba kita lihat gambarnya. Nah, kalau adik-adik lihat ya dulu waktu masih bisa keluar jalan-jalan, kadang-kadang di lampu merah, ada anak-anak yang minta uang, ada yang jualan tisu. Terus kalau malam-malam lihat di pinggir jalan gitu ya, di emperan toko, ada mereka yang tidur, karena mereka nggak punya rumah. Nah, kalau kita bayangin seandainya kita nggak punya rumah kayak gitu, sedih nggak? Pasti sedih ya, karena kita nggak bisa tidur nyenyak, mau makan susah, mau tidur enak nggak bisa karena nggak ada kasur, adanya cuma jalanan, trotoar, pasti sedih banget. Nah adik-adik kita bersyukur karena kita masih punya rumah, kita masih punya kamar, dan bahkan beberapa dari kita rumahnya dan kamarnya gede. Nah coba bayangin kalau misalnya teman-teman kita tadi yang kita lihat, mereka nggak punya rumah, nggak punya kamar, sedih kan?
Nah, makanya dari cerita hari ini, kenapa? Jadi itu kenapa Zoom meetingnya bersyukur? Ya, passwordnya bersyukur dan hari ini kita sama-sama mau belajar bersyukur. Dan bukan cuma bersyukur, kita juga mau belajar sama seperti ibu tadi. Ibu tadi ngapain? Ngasih makan, terus bikin apa? Bikinin kamar buat Nabi Elisa. Nah, bayinya dikasih, bukan ini, bukan ibunya yang ini. Bayinya dikasih, itu dong. Yang ada di nanti ya kita bahas ya, Onel ya. Nah, bersyukur karena kita punya rumah dan bahkan Tuhan juga ngajarin kita lewat cerita tadi sama seperti ibu tadi, kita juga bukan cuma bersyukur tapi kita harus belajar membantu orang lain. Kalau ibu tadi membantu Nabi Elisa, nah kalau kita mungkin kita masih kecil, Kak aku nggak bisa bantu banyak, bisa kok, siapa bilang. Kita bisa bantu kalau misalnya nanti ya pandemi udah selesai, kalian jalan-jalan keluar lagi terus lihat teman-teman kalian yang kayak tadi itu, mereka yang nggak punya rumah, mereka yang harus minta-minta, mereka yang harus jualan. Kalau kalian punya sesuatu, punya makanan lebih, atau punya mainan yang nggak kepake, boleh dikasih ke mereka. Atau misalnya kalian tahu ada teman kalian yang membutuhkan sesuatu, mereka nggak punya, tapi kalian punya, adik-adik bisa memberikannya untuk mereka. Karena sama seperti cerita tadi, Tuhan pengen supaya kita, anak-anak Tuhan, bisa belajar melayani teman-teman kita, membantu teman-teman kita, supaya mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa buat mereka. Nah, sama kayak ayat hafalan kita beberapa minggu ini. Masih ada yang ingat ayat hafalannya apa? Masih. Apa yo? Galatia 5 ayat 13C. Apa yuk, Jepta? Galatia 5 ayat 13C. Isinya apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke, terima kasih Jepta. Betul banget. Sama seperti ayat hafalan kita hari ini dan beberapa minggu kemarin. Kita harus belajar melayani, membantu seorang akan yang lain akan kasih, oleh kasih. Seorang akan yang lain itu siapa? Seorang akan yang lain itu adalah orang-orang di sekitar kita. Terlebih teman-teman dan keluarga kita yang membutuhkan. Kalau kita bisa menolong, kita bisa membantu mereka, kita harus tolong mereka. Oke? Kira-kira bisa ngelakuin semuanya? Coba kasih jempolnya ke Kaniko kalau bisa. Ini Kaniko ini masih Galatia 5 ayat 13. Oke. Iya. Kenapa? Ini di sekolah aku katanya suruh nulis buku cetak begini. Khusus pelajaran agama. Ya, ayat hafalannya sama kayak kemarin, Galatia 5 ayat 13C. Ceritanya juga sama kan? Ceritanya sama nggak? Ayo sama minggu kemarin. Ayo coba ingat-ingat. Kemarin tentang buta-buta. Beda. Ah, betul. Kemarin ceritanya beda, tapi ayat hafalannya sama. Kemarin apa yo? Ada yang ingat nggak? Tentang siapa yang dibangkitin itu, ibu siapa? Tabita. Ibu Tabita, betul. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang ibu-ibu yang membuatin kamar buat Nabi siapa? Elia. Elisa, ada Elisa jangan lupa. Karena Elia sama Elisa beda orang. Oke, hari ini kita ceritanya sampai sini. Adik-adik semoga bisa belajar kayak ibu tadi ya, bisa membantu orang lain, bisa melayani orang lain. Jadi untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Ada yang membantu Kaniko kira-kira? Coba, nggak usah tunjuk orang lain. Aku, Kak. Siapa itu? Devon ya? Devon duluan. Devon. Karena Devon duluan, Terry kasih ke Devon dulu ya, nggak apa-apa ya? Oke, Kak. Terima kasih. Yuk, silakan Devon pimpin doa yuk. Kita doa. Puji syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu, firman ini kita bisa selesai dengan baik ya Tuhan, kita dengan rumah masing-masing ya Tuhan, dan sebentar lagi kita nggak tahu itu dikasih tugas atau ayat apa saja kita tuliskan Tuhan, dikasih kita diberi kita ada Tuhan masing-masing dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur, amin. Amin. Oke, Kaniko silakan kembali ke Kania. Silakan Kania. Cuu.
Oke. Nah, abis ini aku kasih bocoran sedikit ya. Kita nggak ada aktivitas, tapi kita ada acara dikit lah. Kita ada acara apa kira-kira ya? Kita hari ini ada wisuda. Weh, tepuk tangan dong. Jadi, seperti yang kita tahu, kita punya 2 koko ya. Iya kan ya? 2 koko ya. Kita punya 2 koko yang udah naik nih ke youth. Mereka udah bukan jadi anak sekolah minggu lagi, tapi udah naik ke youth. Nah, makanya hari ini kita mau ada wisuda buat mereka berdua. Nah, acara selanjutnya aku serahkan ke Ci Brenda. Spotlight. Wah, badannya aku kepalanya nih ya. Halo adik-adik semua. Apa kabar? Halo, Kak. Coba yang udah terima bingkisannya semua diangkat. Bentar Kak, bentar lagi unboxing. Cepat. Kak, bingkisannya dibawa sama aku. Kemarin udah makan, tapi belum habis sih. Ya, udah Kalau dimakan. makannya kayak aku kayak makan 10%-nya apa 5%-nya. Coba mana Marco kameranya kameranya dinyalain. Bingkisannya Bentar Kak. minta tolong Mami ambilin Bagus atau siapa ambilin. Yeay, Kayla udah dapet juga. Itu tadi Kak Karin yang dapat Kak Karin apa Adin ya? Oh, Kak Karin. Kak. Adin nggak dibagi. Kak Brenda. Adin. Ada di samping saya. Kak Brenda. Wah, Jefta juga udah dapat. Senang nggak Jefta kotak pensilnya Brenda. hijau? Itu Cici. Kak Brenda dipanggil Harrison, Kak. Oh, kenapa Econ? Ini kan nih si Michelle ada masalah. Ini namanya Harrison lagi gimana nih Kak? Aku sebenarnya udah ada. Terus yang punya Melati kok namanya Harrison. Ketuker kali? Enggak. Enggak, tapi sama-sama. Tapi namanya sama-sama Harrison. Tapi nggak ada nama Melati. Wah, masa ada kok nama Melati? Kak Dwi, kemarin ada Melati kan ya kita Kak Dwi? Tuh, Harrisonnya jadi ada 2. Oh, berarti ke double. Tapi bingkisannya dapat semua kan? Iya, dapat kok, Kak. Ya udah, nggak apa-apa. Ntar Ya udah, apa? Kalian mandiri ganti sendiri di double tip dikit, double tip dikit, jadi dikit ganti nama Melati gitu. Oke. Nggak apa-apa. Mumpung udah pada pegang, apa kita foto dulu ya? Kok udah pada pegang semua nih, nunjukin ke kamera. Boleh Ci, foto dulu. Boleh ya? Oke. Yang screen capture-in Kakak Ibel bantu screen capture ya. Aduh, aku nggak ada. Aku pegang apa dong? Pegang rolan rambut deh. Kakak Brenda, Ya? kemarin udah lengkap kok. Ada Michelle, ada Melati. Kakak bentar. Ikutku ada ya? Masing-masing 2. Snack namanya Devon ya? Snack namanya Devon. Kak, stikernya doang yang copot, Kak. Nulis doang, Kak. Yang penting udah dapat semua ya. Kalau udah dapat semua nggak apa-apa. Ayo kita angkat snacknya angkat dulu semuanya. Terus kita foto sama-sama ya. Mumpung udah pada pegang deh. Cicing dapat snacknya 2 kan, Cing? Pegang dua-duanya, Cing. Kok bisa? Pas saya udah ketuker. Dua-duanya. Siap. Kalau udah siap nanti Kakak Ibel yang hitung. Apa aku? Oke. Ibel? Aku Ini apa? Devonnya baru ke out nih, mau tungguin bentar atau foto dulu nih? Oh, Devon ke out. Ya, kemana Devon? Kayaknya sinyal deh. Harrison, Devon nggak sama kamu, Harrison? Enggak Kak, tadi apa namanya Devon nggak datang ke rumah, katanya dia lebih pilih di rumah aja. Ya, nanti kita foto dulu deh, mumpung udah pada pegang semua. Nanti kita ulangin lagi aja kali Bel ya, kalau ada itu udah datang. Oke. Ayo Marco, Ferin udah siap? Oke, foto ya. Mana nih Harrison udah siap? Dan kawan-kawan nih. Harrison, Melati, Michelle, dan Selo. Nah, nih Devon udah join nih.
Devon nyalain kamera yuk, Devon. Tunjukin snacknya ya. Kak, aku awas pakai hotspotnya Devita, aku nggak bisa pakai takut lagi bermasalah. Oh, iya nggak apa-apa. Nyalain kamera boleh, Devon bisa? Aku tahu Kak dia bisa, dia malu-malu aja Kak. Kak itu beneran pakai gua lagi bermasalah. Ayo, coba nyalain kameranya dulu yuk. Bohong. Aku tahu Kak, tadi aja dia sempat on cam. Udah pada ready nih. Ayo Devon, angkat. Nyalain kameranya yuk. Devon. Ya, lagi. Ya udah kita foto dulu deh. Marco udah siap? Ayo, foto siap. Yuk, foto ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, bentar. Mau ganti gaya? Ganti gaya. Sekarang gayanya gimana ya? Jempol kata kakak Karin. Oke, jempol. Gayanya semua jempolnya keluarin. Oke. 1, 2, 3. Iya. Yeay. Oke, nah dengan ini kalian semua adik-adik sudah resmi naik kelas. Ada yang dari kecil ke tengah, ada yang dari tengah ke besar. Nggak semuanya naik ya, nggak semuanya naik ya. Ada yang udah ke besar, Mang. Enggak, jangan dulu, sabar. Marco kebesarnya nanti, terserah Cici. Cici suka Marco di kelas tengah terus, soalnya nanti Cici terus kan yang ngajarin. Kenapa aku nanti nggak pernah naik kelas? Ya, aku udah bisa kan nih Kak. Nggak usah besar-besar. Oh, Devon udah bisa? Iya Kak. Coba kameranya nyalain, Devon. Ya, putus. Apa Kak? Devon. Devita. Buat sekali lagi, jangan bohong. Halo, Devon. Kayaknya sinyalnya. Iya, sinyalnya terlalu jelek sampai nggak bisa. Nanti Devon kalau sinyalnya udah bagus langsung nyalain kamera, nanti Kakak Ibel langsung jepret foto. Nanti Kakak Ibel yang kabarin, oke? Sekarang, udah bisa. Itu kok, udah itu bisa. Dah, Devon. Itu Kak, snacknya ada. Devon, snacknya ada, bingkisannya? Ada Kak. Ayo, pegang yuk. Pegang ke kamera, kita foto sekali lagi ya, teman-teman. Ini ada Devonnya nih. Kenapa nggak foto Devon aja terus diedit pas Devonnya di Kasian dong. aja. Photoshop Kak, pakai Photoshop. Bingkisannya dipegang, Devon. Kalau nggak nge-hire editor. Ya Allah, keluar lagi Devonnya. Capek. Ya udah kita lanjut dulu aja. Ya udah dilanjut dulu aja, Ci, nggak apa-apa. Udah join lagi Kak, udah join. Kita lanjut dulu. Nanti fotonya terakhir deh, biar nggak telat. Nah, adik-adik, karena ini udah pada naik kelas semua, Cici berharap di kelas yang baru umurnya udah tambah, pada pinter ya semuanya nanti kalau dengerin firman dan semua udah makin rajin berdoa. Oke. Nah, terus kita ada 2 kakak nih yang mau pindah ke grup remaja. Jadi untuk minggu depan ibadahnya gimana ya Kak Niko? Kalau untuk minggu depan ibadahnya berarti Harrison sama Gerard udah gabung ke umum ya? Ya, jadi minggu depan udah gabung ke youth ya. Nanti kita ada acara sendiri, Harry sama Onel. Ada ibadah komisi teens. Jadinya nanti untuk minggu depan kakak Harrison sama kakak Gerard udah nggak join ibadah sekolah minggu sama kita lagi adik-adik. Ya. Oke, Kak. Kita foto, aku mau menyerahkan secara resmi Harrison dan Lionel kepada kakak Karin sebagai perwakilan dan ketua dari komisi youth. Silakan kakak Karin diterima anaknya. Enak. Kakak Karin mau berbicara sedikit sebelum kita berfoto bersama. Oke, thank you Ci Brenda. Untuk Lionel dan siapa namanya satunya? Harrison. Sorry, aduh lupa aku. Untuk Harry dan Lionel, congratulations, kalian udah lulus gitu ya dari jenjang komisi sekolah minggu, dari jenjang anak-anak menuju ke remaja. Kiranya
kalian berdua bisa bergabung bersama Komisi Youth untuk bertumbuh lagi imannya, untuk latihan untuk melayani bersama dengan cici-cici dan koko-koko yang lainnya. Dan jangan sungkan untuk tanya-tanya dalam hal-hal mengenai youth atau teens entar, jangan malu-malu atau jangan ragu untuk bertanya. Karena cici-cici dan koko-kokonya juga sangat menantikan kalian saling bertanya, guys, gitu. Jadi, congratulations, welcome to Youth GKMI Pengharapan. Yeay, tepuk tangan dong adik-adik semuanya untuk koko-koko kita yang lulus dari sekolah minggu. Yeay. Itu aja, serahkan kembali kepada Cici Brenda. Oke, kita foto bersama dulu ya. Lionel sama Harrison boleh sendirian dulu, in frame, sendirian. Terus dipegang plakatnya. Ada plakat kelulusan kan? Yang ada gambar kalian pakai baju wisuda itu loh. Plakat kelulusan. Bentar Kak, bentar aku ambil. Ya, nggak apa-apa. Ya itu naik. Nah, ini dia. Lionel, plakatnya udah dapet? Kameranya ditutupin bubble wrap. Oke, jadi coba plakatnya dipegang sebelah satunya, kaliannya agak geser gitu, jadi biar kelihatan dua-duanya gini. Jadi jangan dijidat begini, Harrison, nanti jidatnya kepotong. Di samping begini, coba. Nah, tapi Harrison agak berdiri dikit, bukan berdiri sih, agak tinggi dikit, kepotong dagunya. Nah, Lionel, sebentar aja buka masker, boleh nggak? Yang lain di gereja jangan ada yang ngomong ya, Lionel lagi buka masker nih. Oke, Harrison udah siap kameranya? Kameranya. Nah, plakatnya. Oke, siap. Kakak Ibel, boleh silahkan foto. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, bentar ya, sekali lagi. Nggak salah. Gimana nih, gini aja deh. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dah. Dengan ini kalian sudah lulus ke Komisi Teen, udah gede, udah jadi anak remaja. Jadi boleh nanti banyak ngobrol sama Kakak Karin, sama Kakak Niko buat tanya-tanya. Ada acara apa sih di Youth? Bisa ikutan apa sih? Atau kalian punya jiwa ingin melayani sebagai apa gitu? Boleh ya tanya-tanya sama Kakak Karin. Mana tahu Kakak Karin dapat WL baru ya Kak Karin ya. Oke, udah selesai acaranya. Aku boleh kembalikan lagi ke Kak Nia untuk menutup ibadah hari ini. Sebelum tutup ibadahnya, kita mau berdoa dulu ya. Ya, buka bingkisannya nanti abis berdoa ya, ntar biar tidak terdistraksi gitu. Oke? Ada yang mau pimpin doa? Oh, tadi Harrison ya? Iya Kak, aku. Oke, Harrison pimpin doa tutup ya. Ya Kak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah selesai gereja untuk sekolah minggu. Doakanlah kami semua mendapatkan syukuran yang baik kepada Tuhan dan semoga kami semua memiliki kesehatan yang sangat baik selama pandemi COVID dan semoga bagi semua orang yang sedang kesusahan dalam pekerjaannya semoga dapat diringankan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Boleh dibuka tadi ya bingkisannya yang mau dimakan, mau dinikmati. Selamat menikmati ya adik-adik snacknya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Sama-sama Kaila. Dadah. Ringgit.